Katanya adalah hukum, bukan ujaran kebencian dan atau ketidaksukaan kepada kelompok tertentu. Pendekatan hukumnya ada 3. Yang pertama, adanya peristiwa hukum yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan putusan nomor 90. Seharusnya bila ditinjau dari Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, pasal 17, mulai dari ayat 3, 4, 5, 6, 7, harusnya Usman menolak mengadili dalam pengertian memproses kasusnya yang diajukan tentang cawapres yang tidak memenuhi syarat. Tetapi Usman tetap melakukan dalam pengertian sidang dan akhirnya memutuskan untuk mengizinkan dalam arti pasangan 02 dalam arti cawapresnya Gibran yang berumur belum 30, belum berumur 40, baru berumur 36 tahun. Nah, ini berakibat hukum, akhirnya tetap dilaksanakan sidang itu. Maka menurut pasal 6, sidang dinyatakan hasilnya tidak sah. Itu bunyi pasal, boleh dicek di Google atau di Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 itu. Pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6. Nah, ayat 7-nya harusnya diulang sidang itu dengan hakim yang berbeda. Tapi apalacur kita lihat tetap diterima. Nah, disambut peristiwa hukum yang kedua, yaitu adanya putusan dari DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang memutuskan dilakukannya oleh Ketua KPU, yaitu tentang melanggar etika berat, maka diperingati dengan peringatan yang terakhir. Tapi sayangnya yang terakhir yang kedua kalinya, ya. Sebelumnya itu waktu dengan wanita emas juga diperingati, selingkuhannya itu yang kita semua sudah tahu, itu adalah peringatan terakhir. Sekarang yang terakhir lah. Terakhir dari yang terakhir. Bagaimana itu logika hukumnya, logika bahasanya. Dan ini tidak mungkin kalau tidak ada intervensi kekuasaan yang begitu besar, yaitu dalam hal ini dugaan kuat kita adalah presiden. Maka oleh karena itulah, apa yang dinyatakan harusnya dibatalkan demi hukum, tapi tetap diterima pencapresannya itu, pencawapresannya itu, walaupun tidak memenuhi unsur umur 40 tahun. Peristiwa hukum yang ketiga adalah dengan quick count. Dan seluruh hitungan-hitungan yang ada yang banyak menyesatkan. Bahkan coblosan sebelum masuk ke pemilu sudah dicoblos-coblos. Dan berbagai tempat, bahkan di luar negeri juga terjadi seperti itu. Dan servernya ada dari Alibaba, dari Cina, dari Prancis, dengan konspirasi yang sedemikian rupa. Maka dinyatakanlah kemenangannya itu dan diduga kuat telah dipersiapkan. Karena tanggal 13-nya belum diumumkan, belum pemilunya, sudah disiapkan kemenangannya tanggal 14-nya itu. 2 jam setelah hitungan quick count itu dilakukan. Itu satu contoh presiden yang kebelet atau kebelet jadi presiden yang tidak mengindahkan aturan-aturan hukum. Nah, dari 3 fenomena peristiwa hukum inilah yang harus dimengerti. Kenapa 1000 ketua umum relawan ya di sini bisa diperkenalkan Mas Menteri? Salah satunya ada ketua relawan Posdi Pedin, Denny Cilam, tantangannya ini. Ya, semuanya juga. Ini antum selanjutnya saya serahkan kepada ini apa nih? Konju. Ya, ya, terus Ketua Umum Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu. Ya, siapa lagi? Ngomong semua. Ketua Umum tidak kami. Mana lagi? Ketua Umum Rambun Gereja Serikat. Kita langsung. Muhammad Yusuf Ishak, Sekjen Barang Api Amin, Barisan Rakyat Abdus Yafri Amin dan Muhaimin Presiden 2024. Saya Rahmatullah Mawazir, Sekjen Sahabat Anies Nusantara RI 1. Ketua Umum Relawan Amin
Nasional. Lutfi Sungkar, AMP 24 Cipinang. Allahu Akbar. Saya Ketua Umum Anies Nasional. Menang satu putaran, amin. Ayo aku dengan Anies. Satu putaran, menang. Ya. Anu dari Jasmani jaringan alumni SMA untuk Anies Presiden. Kami Satgas Anies Baswedan, tim koordinator pemantau TPS siap menunggu. Denny. Den. Samsudin Shah, SH dari IPEAN, Kota Depok dan sekitar. Kasih tampil dulu. Perumahan untuk Amin tetap hitam. Dari Kota Baru mewakili tim TPS saya lihat. Terima kasih. Denny. Ini anak 1000 yang masuk banyak, sabar. Apa dia mau ngomong? Baik, nanti saya sebutin aja. Pak, sudah. Denny. Nanti saya sebutin aja. Ya udah. Ketua Umum Satu Indonesia Mengalang Pemimpin. Bersatu kami sedang Amin menang. Ini dari Riau nih.